Daddy, chill. What the hell is even that? Hello Brovers. Waduh, ini udah lebih dari 30 hari ya, lebih dari sebulan gue kagak upload video sama sekali. Satu pun video tidak dirilis oleh Clip on X karena memang jujur lagi sibuk banget dan lagi banyak kerjaan di luar YouTube, dan akhirnya baru kepegang lagi sekarang. Dan ya, gue mendapat rumor baru yang sebenarnya ini tuh rumor baru yang pembahasannya ternyata masih sedikit sekali ya, ternyata gue lihat di YouTube gitu ya. Jadi ya udahlah gue sikat gitu ya, karena nggak ada yang bahas gitu, dikit banget yang bahas kalau dari YouTuber Indonesia itu sendiri gitu ya, yaitu tentang rumornya Sadie Singh yang akan mendapatkan peran penting di Spider-Man Brand New Day. Yuzo, welcome back to Clip on X Breakdown. Oke, jadi kita langsung ke intinya aja nih ya, yang dimana Sadie Singh ini bakal meranin salah satu karakter yang ternyata awalnya kita tuh ngira kan, wah dia bakal jadi Mary Jane nih di Spider-Man Brand New Day, atau dia jadi Black Cat gitu ya di Spider-Man Brand New Day. Ternyata enggak. Ternyata rumor kuatnya yang berasal dari beberapa orang dalam dari Marvel ataupun Sony gitu ya, yang dimana mereka tuh menginformasikan bahwa ternyata Sadie Singh ini tidak menjadi love interest, tapi Sadie Singh ini menjadi varian. Aduh anjing, motor lewat ya tak. Sorry. Jadi ternyata dia itu bakal meranin karakter yang bukan love interest, tapi justru jadi varian Spider-Man. Ya mungkin varian Spider-Woman ya, Spider-Woman masuknya. Jadi dia itu bakal meranin karakter bernama Mayday Parker. Nah buat kalian yang nanya Mayday Parker tuh siapa bang? Kok gue kurang familiar ya sama namanya gitu ya. Buat kalian yang mungkin baru ngikutin Marvel atau baru ngikutin Avengers, baru ngikutin MCU, baru ngikutin serial Spider-Man Sony gitu ya, memang jarang disinggung ya soal Mayday Parker, kecuali yang di Spider-Man Across the Spider-Verse itu ada Mayday Parker di situ. Tapi kan di sini ya baru dimunculin versi dewasa, yang dimana Mayday Parker itu merupakan anak perempuan dari Peter Parker aka Spider-Man. Nah, Peter Parker ini punya anak dari Mary Jane Watson, yang dimana kalian pasti bingung dong, lah kok Spider-Man Tom Holland udah punya anak aja di Spider-Man Brand New Day? Apakah ini berhubungan dengan time skip yang katanya bakal terjadi time skip 10-11 tahun nanti untuk Avengers Doomsday? Ternyata enggak coy, ternyata ini bukan anak dari Peter Parker versi Tom Holland, tapi dia bakal jadi anaknya Peter Parker versi Tobey Maguire. Yes, ini menurut gue kayaknya agak-agak gimana gitu ya, tapi ya siapa tahu nanti pendekatan dari Sony-nya itu bakal jauh lebih bagus gitu ya, karena seperti yang kita tahu sebenarnya udah ditis juga di Spider-Man No Way Home, dimana Peter Parker versi Tobey Maguire ini dia memang udah nggak terlalu dekat dengan Mary Jane Watson. Entah itu nanti akhirnya dia bercerai dan akhirnya dia ngurus hak asuh anaknya si Mayday Parker ini apa bagaimana, kita nggak tahu. Tapi intinya dia bakal meranin Mayday Parker yang berasal dari universe Tobey Maguire. Gue jelasin dulu sebenarnya Mayday Parker ini kalau di komik ataupun di beberapa serial kartun ataupun di beberapa serial lainnya gitu ya, Mayday Parker itu rata-rata memang dikonsepkan seperti anak remaja wanita berumur kurang lebih 15-16 tahunan gitu, yang dimana Mayday ini memang mulai menunjukkan tanda-tanda kekuatan yang sama seperti ayahnya, yaitu Peter Parker, seperti kekuatan fisik yang mantep banget gitu ya, terus lincah, punya spider sense, kemampuan merayap di dinding, dan juga berbagai macam keunggulan-keunggulan Spider-Man yang diturunkan dari bapaknya, entah lompatnya tinggi, entah jadi jauh lebih refleks, entah bisa ngeluarin jaring juga yang jaringnya itu biological gitu kan, karena versi Tobey Maguire itu kan tidak pakai jaring yang versi web shooter gitu kan ya, jadi itu dia jaringnya jaring organik gitu kan. Nah jangan-jangan seperti itu juga. Dan di satu sisi kalau misalkan kalian lihat di media-media lainnya, Mayday ini memang muncul sebagai bayi dalam film animasi, contohnya misalkan di Spider-Man Across the Spider-Verse, terus juga Spider-Man Beyond the Spider-Verse yang nanti rilis tahun 2027 gitu ya. Dan itu kemungkinan besarnya memang ada Mayday Parker juga. Dan tapi perlu kita konfirmasi bahwa sekali lagi nih gue kasih tahu,
Peter Parker versi Tobey Maguire lah yang nanti bakal jadi ayahnya si Mayday Parker versi live action guys. Dan ini menurut gue sangat-sangat menarik ya, karena kan memang kita tuh tidak pernah diliatin kondisi dari universe-nya Peter Parker, Tobey Maguire gitu ya, dan juga universe-nya Andrew Garfield, Spider-Man gitu ya. Dan ternyata memang itu sengaja diirit-irit sama Sony untuk menjadi trilogi selanjutnya cuy. Dan Spider-Man pertama di trilogi berikutnya itu yaitu Brand New Day ini ternyata diawali dengan masalah yang kemungkinan besarnya terkoneksi dengan universe-nya Tobey Maguire. Walaupun memang tidak bisa dipungkiri bahwa Andrew Garfield kemungkinan besarnya memang akan kembali juga di film ini guys. Dan tentunya ini bakal menjadi sebuah momen yang kayaknya bakal klasik banget ya, karena sepertinya karakter-karakter klasik dari Spider-Man Tobey Maguire itu bakal comeback semua ya cuy, kecuali yang memang udah gak ada gitu ya. Dan kemungkinan besarnya memang beberapa karakter-karakter yang wah kalian rindu banget dengan karakter-karakter ini pasti bakal comeback gitu ya. Terus ada Mary Jane Watson, terus juga ada model-modelan yang apa namanya, Mr. Ditkovich ya kalau nggak salah namanya, yang bapak kosan itu. Nah itu si bro itu kayaknya bakal balik lagi gitu kan ya. Terus juga ada yang bos dari Daily Bugle itu kan, J.K. Simmons itu kan bakal balik lagi gitu kan ya. Dan kebetulan aktornya pun sama gitu ya, dari film Spider-Man Tom Holland atau MCU itu kan memang aktornya sama. Jadi ya kayaknya why not gitu ya kalau misalkan dia bakal balik lagi gitu. Dan tentunya karena Mayday Parker ini sudah muncul kemungkinan besarnya nanti di Brand New Day, ya berarti nanti potensi karakter-karakter lainnya tuh bakal terbuka semua gitu cuy, karakter-karakter Spider-Man lainnya gitu ya. Dan gue yakin ini kayaknya bakal jadi langkah yang sangat bijak untuk Sony, karena ya seperti yang kita tahu Sony ini memang sudah mengakhiri Sony Spider-Man Universe dengan Venom ketiga kemarin gitu ya. Jadi universe-nya Venom itu udah selesai, udah gak dilanjutin lagi gitu ya. Dan dilanjutinnya lagi dengan karakter-karakter Spider-Verse yang versi live action mungkin ya. Entah mungkin ada Mayday Parker, ada Peter Parker Tobey, ada Peter Parker Andrew Garfield, ada Peter Parker Tom Holland, nanti juga ada Spider-Man Noir. Jadi memang kayaknya benar-benar mereka nge-milking seluruh varian dari Spider-Man itu sendiri gitu cuy. Jadi kalau yang kemarin di milkingnya itu adalah masing-masing villainnya, kalau yang sekarang enggak. Yang di milking itu adalah setiap karakter varian dari Spider-Man itu kemungkinan besarnya memang bakal digali habis-habisan sama Sony. Dan ya tentu saja seperti yang kita tahu Sony sepertinya tidak akan menjual Spider-Man ke Disney ya guys ya, karena memang sama-sama keras gitu ya. Dan Sony juga paham bahwa ini karakter yang sangat-sangat potensial, bahkan bisa dibilang ini menjadi IP paling berharga gitu ya dari seluruh franchise superhero yang ada di dunia gitu ya, kecuali Batman gitu ya mungkin kayak gitu. Kemudian kita juga perlu tegaskan dari sekarang gitu ya, bahwa tema dari Spider-Man Brand New Day itu adalah multiversal level, tapi dengan kombinasi ala-ala street level. Jadi ya kayaknya mungkin penjahatnya street level tapi agak sedikit nyusahin dan melibatkan konflik multiversal, kurang lebih kayak gitulah ya. Makanya di situ ada Sadie Sink yang memerankan karakter Mayday Parker dari universe Peter Parker Tobey Maguire. Dan tentunya karena ini ala-ala street level, karena memang Mayday Parker ini sepertinya bakal membawa elemen street levelnya itu ke MCU ataupun ke film solo Spider-Man Brand New Day ini guys. Jadi ya karena mungkin dia umurnya masih ya 15, 16 atau 17 tahunan ya, masih memang remaja-remaja gitu kan ya. Mungkin jadi ABG yang suka hal-hal yang berbau street level gitu kan ya. Ya mungkin cocok gitu ya, dan masuk-masuk aja kalau misalkan memang dibawa menggunakan elemen-elemen street level. Karena seperti yang kita tahu Miles Morales pun itu ada embel-embel street levelnya, walaupun dia temanya multiversal. Seperti kayak Spider-Man Into the Spider-Verse itu kan awal-awal dia memang suka milok segala macam, itu kan elemen-elemen street level. Dan penjahatnya pun sebenarnya agak-agak street level gitu kan ya. Kingpin tuh masuknya sebenarnya street level, tapi tetap karena dia ini emang agak nyebelin gitu ya, dan akhirnya memicu konflik multiversal gitu. Nah kemungkinan besarnya bakal dipakai lagi template seperti itu, dan ya belum basi juga gitu template seperti itu, dan masih bagus kok. Karena ya emangnya
yang kalian harapkan dari nonton film Spider-Man itu apa sih? Yang kalian harapkan dari nonton film Spider-Man itu kan karena ingin terhibur aja sebenarnya kan, bukan pengen nonton film yang plotnya berat ataupun plotnya sangat-sangat rumit gitu ya, dibikin realistis banget kan, kayaknya enggak ya. Jadi ya sepertinya Sony ini memang sudah mulai mengerti pasarnya Spider-Man itu seperti apa di zaman sekarang, dan dia belajarnya dari film-filmnya Across the Spider-Verse series gitu ya. Jadi ya bakal di milking habis-habisan di buat multiversal level tapi ala-ala street level coy. Jadi ini menurut gue keren sih. Dan ternyata Doomsday itu kan diundur ya ke Desember, kalau gak salah Desember 2026. Jadi nanti Spider-Man Brand New Day kemungkinan besarnya itu terjadi duluan sebelum Avengers Doomsday. Dan itu mungkin menjadi kesempatannya dari pihak Kevin Feige untuk kong kali kong dengan pihaknya Amy Pascal untuk menjembatani antara dari si Spider-Man Brand New Day dijembatanin ke Avengers Doomsday gitu guys. Jadi biar ada koneksi, biar kita tuh gak bingung kok tiba-tiba di Avengers Doomsday ada Spider-Man gitu ya. Karena kan di pengumuman sebelumnya ya tidak ada rumor bahwa Spider-Man versi Tom Holland, Peter Parker versi Tobey Maguire ataupun Andrew Garfield itu bakal hadir di Doomsday gitu ya. Ya kemungkinan besarnya di jembatannya nanti itu lewat Brand New Day. Dan menurut gue ini langkah yang cerdas sih. Gue gak melihat celah yang kayak gimana-gimana dan terlalu beresiko gitu, enggak. Karena seperti yang kita tahu juga ya, memang Spider-Man Brand New Day ini kan ya udah melalang buana ya beritanya, gila loh, udah meledak sana sini gitu kan ya kemarin. Dan ya menurut gue sudah sangat layak gitu ya, bahwa memang Sony ini harus milking habis-habisan lah. Gue juga kalau jadi Sony gue bakal realistis kok, gue bakal milking habis-habisan setiap varian Spider-Man. Gue milking, gue bikinin film solo, nggak apa-apa asalkan filmnya bagus gitu ya, jangan sampah anjing. Dan tentunya karena Spider-Man Brand New Day ini kan tayang duluan ya sebelum Avengers Doomsday, ya itu bakal jadi simbiosis mutualisme juga untuk pihak Disney-nya, karena nanti Avengers Doomsday-nya itu bakal kebagian pompa hype kan, dan jadi tukeran traffic juga ya antara Sony dan juga Disney gitu. Jadi kalau secara bisnis memang ini udah win-win solution sekali ya guys ya. Dan menurut gue ini udah keputusan yang bagus lah, udah gak usah diubah-ubah lagi anjing. Ini udah paling bener dah, udah gak usah berulah dah tuh lu berdua berantem mulu anjing. Sony sama Disney ini rebut-rebutan mulu anjir. Nih udah oke nih kesepakatan kayak begini ya udah. Mungkin segitu dulu, gue Clipon X pamit undur diri, and I'll come see you next time.